Duit hanya bersifat keduniawian semata, tidak untuk dibawa hingga akhirat. Namun jika dimaknai lebih dalam, duit sebenarnya bisa juga dibawa mati hingga ke akhirat. Nyatanya ada juga yang namanya amal jariah, yang pahalanya mengalir terus-menerus walaupun si pengamalnya sudah di dalam kubur. Duit secara fisik memang tidak dibawa mati, tetapi nilai dari duit yang digunakan dalam amalan jariah dapat membawa keberkahan hingga akhirat. Banyak orang yang misunderstanding dalam memaknai materialistis duniawi, bahwa tidak usah mengejar harta kekayaan dunia. Fokuslah saja pada kehidupan akhirat. Faktanya di dunia, manusia membutuhkan materi untuk menunjang kelangsungan hidup. Untuk apa mengejar materi? Toh juga tidak bisa dibawa mati. Begitulah kalimat yang sering kita dengar. Sebuah wejangan lama yang dilontarkan secara turun-temurun, terutama saat seseorang terlihat terlalu sibuk mengejar harta. Ia dianggap duniawi, materialistis, bahkan kadang dicap lupa akhirat. Kalimat ini seakan menyuruh kita untuk mundur, menjauh dari ambisi, melepas impian yang beraroma duniawi, dan fokus kepada hidup setelah mati. Namun, apakah memang sesederhana itu? Apakah benar uang, harta, materi tidak bisa dibawa mati? Ataukah kita hanya memahaminya secara setengah-setengah? Apakah bijak jika kita menghindari dunia, namun sebenarnya hidup dalam kekurangan dengan dalih spiritual? Atau justru kita sedang salah paham tentang makna keberkahan? Wejangan ini memang terdengar penuh hikmah, tapi ketika dipahami dengan dangkal, justru bisa membuat kita pasrah sebelum berusaha. Dunia bukanlah musuh, materi bukan lawan, dan berduit tidaklah haram. Yang keliru adalah ketika kita menempatkan semua di atas segalanya. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Bahkan Rasulullah SAW adalah saudagar yang sukses. Istri beliau, Khadijah, adalah pengusaha besar. Sahabat-sahabat beliau seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah miliarder yang soleh. Artinya, kekayaan bukan sebuah penghalang untuk mendapat surga. Justru bisa menjadi jalan untuk menuju ke sana. Asalkan dengan syarat gunakan harta kekayaan di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sebagai ladang, tempat kita menanam amal, menebar manfaat sebanyak-banyaknya, dan hingga akhirnya menuai pahala. Jikalau ladangnya saja kita hindari, lalu dari mana kita bisa menanamnya? Jika kita tak punya apa-apa, bagaimana bisa memberi sedekah? Jika kita miskin waktu, miskin tenaga, dan miskin harta, bagaimana kita bisa membantu sesama? Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain? Apakah beneran duit bisa dibawa mati? Secara fisik tentu tidak. Lemari besi tidak bisa dibawa masuk ke liang kubur. Bahkan perhiasan yang melekat pada tubuh haruslah ditanggalkan semuanya. ATM tidak berguna di alam barzah, dan transfer bank tidak berlaku di akhirat. Tapi, nilai dari duit itu bisa terbawa jika harta digunakan untuk amal jariah. Maka pahalanya tidak akan mati sebagaimana jasad yang telah berada dalam kubur. Justru amal itu akan terus hidup, mengalir, dan menolong orang yang mengamalkannya. Seperti sabda Nabi, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Dengan menggunakan jalur sedekah jariah, inilah cara agar duit bisa dibawa sampai mati. Bukan bentuk fisik dari duit, melainkan nilai dari makna penggunaannya.
Bayangkan ada seseorang yang membangun sumur di desa terpencil. Setiap tetes air yang mengalir ke tenggorokan orang yang kehausan, maka mengalir pula pahala padanya. Padahal jasadnya sudah tidak bernyawa, tapi amalnya tetap hidup. Atau ada seseorang yang menyumbang untuk membangun masjid. Setiap sujud orang di dalamnya menjadi hitungan saksi dari amalnya. Padahal uang itu sudah habis secara fisik, tapi nilainya terus mengalir. Atau seseorang yang menyekolahkan anak yatim, membiayai guru ngaji, dan menyebarkan mushaf Al-Quran. Mungkin nominalnya tidaklah besar, tapi nilai dari keikhlasannya tinggi. Itulah duit yang bisa dibawa mati. Bekerjalah, cari nafkah, kejar rezeki sebanyak mungkin, tapi niatkan untuk hal yang lebih tinggi dan mulia. Jadikan harta kita bukan sekedar milik, tapi sebagai alat untuk menanam amal kebajikan. Karena pada akhirnya, bukan tentang banyaknya nominal yang diutamakan, tapi menuju kemana arah mengalirnya harta dunia. Ada hadis bijak yang sering dikutip untuk dijadikan panduan dalam hidup. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok pagi. Adalah keseimbangan letak kuncinya. Jangan terlalu fokus pada dunia hingga menjadi lupa akan akhirat. Tapi juga jangan terlalu khusyuk pada akhirat hingga lalai mencari nafkah di dunia. Karena kebutuhan fisik tetaplah butuh asupan. Tagihan listrik tidak lunas dengan doa semata. Sekolah anak tidak dibayar dengan air mata. Maka dunia perlu dijalani, tapi jangan jadi budaknya. Akhirat perlu untuk dikejar, tapi jangan lupakan prosesnya di dunia. Gunakan uang untuk membangun, bukan membanggakan diri. Gunakan rezeki untuk menolong, bukan menimbunnya. Jadikan materi sebagai jalan menuju spiritualitas, bukan sebagai pengganti Tuhan yang seakan tanpa materi kita tidak bisa menjalani hidup. Pada akhirnya, uang bukan hanya sebagai alat, tapi uang adalah amanah. Ia bisa menjadi sebab masuk surga jika digunakan dengan benar, dan sebaliknya bisa menjadi sebab manusia bisa celaka jika digunakan untuk kerakusan nafsu semata. Banyak orang yang kaya raya, tapi hidupnya penuh manfaat, dan banyak pula orang miskin, tapi hati dan pikirannya penuh dengan dengki. Jadi bukan soal seberapa jumlah harta yang kita punya, tapi sejauh apa kita memahami makna rezeki yang dititipkan oleh Tuhan. Duit memang tidak dibawa ke liang kubur, tapi kita bisa menitipkannya untuk dikirim lebih dulu ke akhirat, lewat amal, lewat sedekah, lewat kebaikan yang menyebar. Karena di akhirat nanti, yang kita cari bukan peninggalan nominal saldo di rekening, tapi amal yang tersimpan dalam saldo kebaikan selama kita hidup di dunia. Dan bisa jadi, amal terbesar kita berasal dari harta yang kita gunakan untuk menolong orang lain. Bukan dari harta yang kita simpan, karena ganjaran nilai yang berkali-kali lipat jika kebaikan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Sehingga dia menyebarkan pula kebaikan yang kita berikan. Duit bisa dibawa mati bila kita tahu caranya. Jangan lagi alergi terhadap dunia. Jangan lagi menjauhi harta hanya karena takut dicap materialistis. Yang perlu kita jaga adalah niatnya. Karena jika diniatkan untuk kebaikan, uang bisa menjadi kendaraan menuju surga. Kamu setidaknya pernah mendengar kisah orang yang sedang berada di jembatan Shiratal Mustaqim. Dia dengan sekejap mampu melewatinya karena ditolong oleh amal kebaikan yang pernah ia buat di dunia. Maka jangan takut untuk mencari rezeki yang halal tentunya.
Takutlah jika rezeki itu tak dimanfaatkan dengan benar. Sebab bukan dunia yang menipu, tapi kita sendiri yang sering terbuai dengan keindahannya yang semu. Dan kelak nanti, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, harta itu tidak akan ikut serta, kecuali yang telah kita gunakan untuk kebaikan.